Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pertemuan sebelumnya kita sudah membahas ayat 149 dari surat Al-Baqarah, yang ayat 149 masih tetap berbicara tentang persoalan arah kiblat. Pembahasan tentang arah kiblat ini memang dibahas panjang oleh Allah dalam Al-Quran, sekaligus memberikan satu arahan kepada kita umat Islam bagaimana menyikapi berbagai kontroversi atau perselisihan yang terjadi dalam masyarakat saat itu terkait dengan tahwilul kiblah, peralihan kiblat. Dalam ayat 150 dari surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka shatral masjidil haram wa aitsuma kuntum fawallu wujuhakum shatrah لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. Ayat ini juga masih bicara tentang persoalan menghadapkan wajah kita pada saat ketika sholat itu ke arah kiblat secara ibadah. Tetapi secara peradaban kita menjadikan kiblat menjadi arah dalam bersikap, dalam bertindak, dan dalam membangun kreativitas dalam kehidupan kita. Wa min haitsu kharajta, dari mana saja engkau ya Muhammad keluar. Ini ayat ini kan yang menjadi audiensinya atau khitabnya itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun khitab ini ditujukan kepada Nabi, tapi juga berlaku pada umat Nabi Muhammad. Meskipun khusus untuk Nabi, tetapi berlaku buat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa min haitsu, dari mana saja, kharajta engkau keluar, kharaja keluar. Kalau engkau ya anta kharajta, engkau keluar. Fawalli, maka hadapkan, wajhaka, wajahmu, syatral masjidil haram, ke arah masjidil haram, yang kita sudah bahas fikihnya. Maksudnya ketika Anda berada dimanapun di luar kota Mekah, di luar Masjidil Haram, maka arah ibadah kita dalam sholat itu menghadap ke arah Masjidil Haram. Kenapa? Karena di Masjidil Haram ada Ka'bah. Kalau langsung menghadap Ka'bah biasanya kurang tepat, maka diarahkan ke Masjidil Haram. Kalaupun ada terkait dengan perbedaan, itu bisa ditoleransi sampai sekitar 45 derajat menurut mazhab Hanafi ya. Tapi menurut mazhab Syafi'i harus pas. Wahai suma kuntum, dimanapun saja engkau berada, fawallu wujuhakum syatrah, maka arahkan wajahmu syatrah, maksudnya syatral masjidil haram.
li'alla yakuna linnasi 'alaikum hujjatun, agar tidak ada alasan bagi manusia, hujjah, alasan. Untuk apa? Untuk membantah engkau. Kecuali orang-orang yang zalim. Kalau orang-orang zalim tentu tidak akan pernah memenaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala takhshawhum wakhshawni. Maka kata Allah, nah ini yang menjadi pesan moralnya. Apa pesan moralnya? Fala takhshawhum, jangan kamu takut sama mereka. Kenapa? Karena kita hidup seringkali dengerin omongan orang, sehingga berubah. Yang seharusnya kita sudah pada posisi yang benar, akhirnya karena dibisiki-bisiki berubah jadi B. Kalau B itu lebih baik dari A, mungkin no problem. Tapi kalau ternyata B itu lebih buruk daripada A, itu bermasalah. Maka kata Allah, fala takshawhum, jangan kamu takut sama mereka. Mereka mau melakukan apapun untuk membuat kau memalingkan arah kiblatmu, enggak usah dengar. Tetap konsisten, tetap fokus. Nanti kita akan jelaskan. Wakhshawni, takutlah engkau kepadaku. Jadi di sini Allah menggunakan kata khasyah. Khasyah, yakhsha, khasyah. Di dalam bahasa Arab ada dua kata yang menjelaskan kata takut. Yang pertama khafa, yakhafu, khauf. Itu artinya takut. Yang kedua khasyah, yakhsha. Khasyah. Itu artinya takut. Tapi dalam bahasa Arab dua kosakata yang berbeda pasti maknanya enggak sama. Itu hebatnya bahasa Arab. Kalau kata khaufun dari kata khafa yakhafu khauf, itu artinya takut kalau diancam. Misalnya ente kalau nggak milih dia, ente nanti anda nggak kasih bantuan loh. Tuh, itu diancam. Akhirnya dia milih karena bantuan. Lu kalau nggak milih gue jadi RT lagi lu, gue persulit lu surat lu. Misalnya, akhirnya gue pilih lah, meskipun gue kurang suka nih, takut diancam. Nggak ada RT kan, nggak ada. Ada misalnya. Saya takut nanti dijegat lagi pulang. Sama juga ketika kita melakukan sesuatu karena diancam, maka muncul rasa takut. Namanya khauf. Jadi harus tahu ya. Tapi kata khasyah itu bukan karena persoalan takut diancam, karena dia cinta. Dia cinta sama Allah, maka dia nggak akan langgar aturan-aturan Allah. Takutnya itu. Takut mengecewakan Allah. Bapak kalau suka sama istri, cinta banget karena dapetinnya susah. Saingannya 20 orang. Dulu. Sekarang nggak ada saingan lagi. Udah tua. Saingannya 20. Kita yang dapat dipilih. Di antara 20 peserta, cuma satu yang dipilih. Berarti spesial kan? Akhirnya cinta banget, maka kita nggak mungkin melakukan sesuatu yang menyakiti hatinya. Berarti takut nyakiti hatinya. Nah, kata yang digunakan itu adalah khasyah. Karena cinta, karena mengagungkan Allah, karena makrifat kepada Allah. Kenal betul dengan Allah. Af'alnya, perbuatannya, sifat-sifatnya. Maka muncul rasa takut kepada Allah. Bukan karena diancam, tapi karena cinta. Maka menggunakan kata khasyah. Bisa bedakan Pak ya? Makanya dalam Al-Quran disebutkan innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Allah nggak bilang innama yakhafullah, yakhshallah. Sesungguhnya yang takut karena cinta dan pengagungan serta ma'rifat kepada Allah, dia takut sama Allah. Siapa? Al-ulama. Orang-orang yang berilmu. Yang ilmunya itu membuat dia takut kepada Allah. Kenapa? Karena dia kenal betul Allah. Karena dia cinta betul sama Allah. Karena dia agungkan Allah. Maka muncul rasa takut. Tetapi ayat ini, ayat yang bersifat umum. Fala takhshawhum. Jangan kalian takut sama mereka meskipun kalian diancam. Jangan takut. Tapi kalian harus takut kepada aku, kata Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kenapa jangan takut kepada manusia? Karena manusia itu kalau kita jadikan pertimbangan tertinggi dalam menentukan kebenaran dan ketaatan, kita akan bermasalah dalam hidup, Pak. Maka yang dijadikan standar dalam pertimbangan kita yang tertinggi itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena manusia itu hanya mempengaruhi di dunia doang. Di dunia mungkin kita takut. Di dunia. Ya, gue kalau diancam begini, gue nggak berani gue. Aku nanti jabatan gue diturunin. Udahlah, gue diam aja. Oh kan gitu kan. Takut tuh. Kira-kira atasan mengancam dia, itu dunia atau akhirat? Dunia, Pak. Sementara dunia kata Allah adalah sementara. Enggak abadi. Yang abadi adalah akhirat. Nah karena itu maka yang perlu kita takuti adalah yang menentukan dunia kita, yang menentukan akhirat kita, Pak. Siapa yang menentukan dunia kita? Allah. Yang memberi rezeki siapa? Allah, bukan manusia. Karena Allah yang memberikan rezeki, maka yang paling pantas untuk kita takuti, untuk kita tidak langgar aturan-aturannya adalah hanya aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut sama manusia nggak menghapus dosa. Takut sama manusia nggak memberikan hidayah. Tapi kalau takut sama Allah, itu bisa menghapus dosa. Takut sama Allah, Allah akan berikan petunjuk. Dan kita butuh petunjuk, Pak. Hidup kalau nggak ada petunjuk, repot. Bapak pergi ke Bogor, nggak tahu arah alamatnya. Pakai Google Map, nyampe nggak? Nyampe nggak? Nyampe. Yang penting ada alamatnya, tapi nggak tahu arahnya. Google Map yang menjadikan petunjuk. Diarahin. Tuh. Kecuali Google Map-nya ngawur ya. Diarahkan ke kampung sebelah lagi. Ada yang ngawur, tapi nggak semuanya ngawur. Biasanya kalau Google Map itu lebih akurat. Nah, itu disebut dengan petunjuk. Nah, karena itu maka yang perlu dijadikan sandaran kita dalam rasa takut hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan takut sama orang. Sekarang kita ini banyak takutnya sama orang. Saya beri contoh nih. Orang tahu menutup aurat itu wajib apa enggak, Pak? Wajib. Orang tahu bahwa aurat itu harus dijaga. Ada batasannya dan itu disebutkan dalam Al-Quran. Tetapi banyak orang karena persoalan ingin membuat konten YouTube kan dibayar, Pak ya? Dibayar nggak tuh? Dibayar. Kalau yang nontonnya banyak, yang like-nya banyak, subscriber-nya banyak. Maka dia mencari apa? Pertama, viral. Kalau viral pun banyak yang nonton tuh. Yang kedua, yang dicari apa? Followers-nya banyak, bertambah. Maka bikinlah konten-konten dari YouTube itu yang melanggar syariat. Misalnya, kalau perempuan, misalnya nih perempuan, yang dikasih lihat apanya? Auratnya. Kelihatan kan? Seperti berbau pornografi. Kalau yang laki-laki misalnya, seneng kalau terkait dengan persoalan yang bersifat kontroversi. Seneng tuh. Kadang-kadang nggak ada datanya, nggak ada buktinya, upload aja tuh. Kan geger tuh. Tapi ingat Pak, di situ ada dosa. Kenapa? Karena kita menyebarkan berita yang belum tentu benar. Hati-hati. Untuk apa? Supaya followersnya bertambah, sehingga view orang yang nonton banyak, orang yang ngasih likes tuh banyak, orang yang share juga banyak, akhirnya naiklah. Ketika naik nanti bisa bahasanya dimonetasi ya. Apa tuh monetasi? Apa monetasi? Bisa dapat uang. Dan gede itu Pak, apalagi kalau sampai 1 juta. Kayak Ustadz Abdul Somad tuh. Ustadz Adi Hidayat tuh gede itu Pak, pendapatannya tuh. Saya nggak tahu ya, saya masih dikit Pak. Tapi saya nggak monetasi, biarin aja. Ya sewaktu-waktu mungkin, tapi nggak tahu ya sekarang. Artinya apa? Tujuannya itu bukan dakwah. Ya mudah-mudahan saya punya channel dakwah semua nggak nih Pak? Dakwah semua.
Mudah-mudahan bisa menjadi investasi akhirat. Maka dahulukan takut sama Allah ketimbang takut sama manusia. Saya akan berikan beberapa contoh kisah para ulama kita yang luar biasa. Ini para ulama-ulama dulu bukan sembarang orang ini. Mereka ini solehnya luar biasa, takutnya sama Allah luar biasa. Meskipun dia presiden, meskipun dia pejabat. Siapa contohnya? Umar bin Abdul Aziz. Dia presiden, menguasai banyak wilayah. Bahkan pada zaman Umar bin Abdul Aziz, nggak ada orang miskin. Nggak ada orang yang menerima zakat. Semuanya apa? Udah kaya. Saking kayanya Baitul Mal untuk mengeluarkan zakat, bingung nyari orang, Pak. Kalau di sini nggak bingung, kalau di Jakarta nih. Bahkan orang nyari-nyari kan. Nggak bingung. Di sana bingung. Pejabatnya bingung. Mau ditaruh di mana ini dana zakat. Sampai kemudian kata Umar bin Abdul Aziz, ente cari orang yang berbisnis, kalau dia butuh dana, kasih dari dana zakat. Saking susahnya nyari orang susah. Itu pada zaman Umar bin Abdul Aziz. Nah, Umar bin Abdul Aziz ini, beliau ketika diangkat menjadi khalifah karena tanggung jawabnya besar, istrinya yang bernama Fatimah itu sering melihat Umar bin Abdul Aziz nangis, Pak. Terseduh-seduh setiap sholat. Sehingga kemudian ditanya oleh istrinya. Umar pun menjawab, aku ini memikul tanggung jawab yang besar. Yang saya pimpin ini banyak orang. Dan saya membayangkan bagaimana orang miskin itu kelaparan. Orang sakit tidak bisa berobat, rakyat kecil terzalimi. Aku takut nanti sama Allah, dan Allah akan menuntut aku, meminta pertanggungjawaban kepadaku, bagaimana nasib mereka nanti di akhir. Tuh baru pemimpin, Pak. Yang dipikirin siapa? Umatnya, bukan partainya, Pak. Bukan kelompoknya. Bukan dirinya, tapi umat. Kenapa? Yang dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi yang menjabat itu terkait ente ini dulu menjabat, umat dipikirin nggak? Tapi pahalanya besar kalau seandainya dia menjabat untuk memikirkan umat, pahalanya besar. Bahkan di akhirat pada saat ketika orang kepanasan, dia nggak kepanasan, Pak. Pemimpin yang adil di akhirat di padang mahsyar termasuk 7 kelompok tuh yang mendapat naungan dari Allah, yang saat itu orang itu mencari naungan dari Allah. Yauma la dzilla illa dzillu, tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah, dan hanya dapat 7 orang. Artinya dapat payung. 7 orang aja payung yang dapat. Itu 7 kelompok. Di antaranya ada imamun adil. Imam yang adil seperti Umar bin Abdul Aziz. Saking adilnya nggak ada orang yang dizalimi. Yang kedua, Imam Ahmad bin Hanbal, murid Imam Syafi'i, luar biasa. Beliau pernah disiksa, dimasukkan penjara, padahal berbeda pendapat dengan penguasa saat itu. Apa pendapat yang berbeda? Dia tidak setuju kalau Al-Quran dianggap makhluk. Nggak setuju. Al-Quran itu kalamullah, perkataan Allah, bukan makhluk, karena implikasinya akibatnya bahaya pada akidah. Maka dia bertahan. Saking kuatnya dia bertahan kepada pendapatnya, dia nggak menolak. Atau dia menolak apapun yang ditawarkan oleh penguasa saat itu. Zaman dinasti Abbasiyah. Ditolak semua. Sampai 3 khalifah dia ditahan. Pada zaman 3 khalifah dia disiksa oleh penguasa. Kenapa? Karena bertahan pada pendapatnya, karena dia takut sama Allah ketimbang takut sama penguasa. Seperti juga dengan Hamka, Buya Hamka berani. Nggak takut sama penguasa, yang dia takut siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Imam Ahmad bin Hanbal mulia, namanya masyhur di kalangan umat Islam. Buya Hamka mulia, dan namanya masyhur di kalangan umat Islam. Kenapa? Takut kepada Allah, tidak takut kepada manusia. Itulah ulama. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah hanyalah para ulama. Kalau kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Allah, wali utimma ni'mati alaikum, aku pasti, kata Allah, akan menyempurnakan nikmat-nikmatku kepada kalian. Apa? Diberikan keberkahan hidup,
diberikan kesehatan, diberikan keluasan rezeki, semuanya tentang keberkahan. Nikmah, kebaikan. Kata nikmah itu sesuatu yang baik, Pak. Tapi kalau nikmah sesuatu yang buruk. Bedanya ain dengan qaf. Makanya kalau baca jangan salah. Jangan nikmah, tapi nikmah. Kenapa? Artinya beda. Yang satu artinya bencana, azab tuh. Yang kedua artinya nikmat, anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anugerah, rizki dari Allah itu banyak. Maka kalau ente ingin mendapat anugerah nikmat yang sempurna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Allah, jadilah orang-orang yang taat dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah enak kita jalanin tuh. Nikmat gitu, Pak. Bangun setiap malam sholat tahajud. Nikmat gitu. Nikmat. Baca Quran setiap hari. Enggak semua orang tertarik baca Quran. Enggak semua orang termotivasi baca Quran. Tapi orang itu pengen banget, sering banget dia baca Quran. Nikmat gitu. Nikmat. Nah, orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka syaratnya dia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama, kata Allah. Yang kedua, Allah akan balas dengan potongan ayat terakhirnya, wala'allakum tahtadun. Kalau kalian takut kepada Allah selain nikmat diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kalian juga akan mendapatkan petunjuk, guidance, arah. Orang kalau jalan hidupnya ada arah, sesat nggak? Nggak sesat, Pak. Terarah dia, terkontrol. Kalau dia mau melakukan sesuatu yang negatif, Allah tegur dengan caranya. Dan dia terarah untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Artinya apa? Dia bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Ini kan yang repot nggak bisa bedain, Pak. Mana benar, mana salah. Kadang ada ustadz juga sama begitu, Pak. Mohon maaf nih. Ulama disebut ulama. Nggak bisa bedain mana yang benar, mana yang salah. Kenapa? Takut sama penguasa. Saya berikan contoh, tapi nggak saya sebut namanya. Contohnya aja. Ada yang mengatakan zakat nggak populer. Ada nggak, Pak? Ada, Pak. Zakat nggak populer. Padahal zakat itu rukun Islam. Zakat dilaksanakan oleh Rasulullah. Rasulullah membangun petugas-petugas untuk mengambil zakat. Bahkan sampai ada kasus Rasul utus seorang untuk mengambil zakat ke satu kampung. Yang orang kampung itu bergembira dengan datangnya petugas zakat itu. Saking gembiranya mereka menyambut, tapi sambutannya seperti sambutan perang. Kan ada orang menyambut seperti tarian perang. Petugas itu menganggap, kayaknya gue mau dibunuh nih. Oh, Pak. Belum sampai dia cari buktinya betul atau tidak, dia kembali ke Rasul, dia bilang, ya Rasul, kaum yang saya diutus untuk ambil zakat, mereka ini nggak mau ngeluarin zakat. Bahkan mereka mau membunuhku, dia keluarkan pedang semua. Padahal itu tarian pedang. Ada nggak orang tarian pedang? Di kampung-kampung, Pak, orang kalau nyambut tamu-tamu besar, itu ada yang pakai pedang-pedang itu, Pak. Itu tarian menyambut orang terhormat. Apalagi utusan Rasulullah. Pas datang, dia pikir dia mau dibunuh, dia kabur, pulang ke Rasul, dia bilang sama Rasul. Padahal tidak seperti itu. Sampai Rasul ingin melakukan penyerangan, Pak. Turun ayat Quran. Apa ayat Qurannya? In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Kalau datang seorang bawa berita besar, termasuk ini berita besar, karena ini akan melakukan penyerangan, maka tabayyun. Akhirnya Rasulullah tabayyun, benar nggak? Ternyata keliru. Mereka itu kaget, kenapa utusannya kok balik lagi? Kenapa nggak sampai ke mereka? Padahal mereka sudah persiapkan dana zakat tuh dikeluarkan, diberikan kepada Rasulullah. Kira-kira zakat populer nggak, Pak? Populer tuh. Tapi mungkin karena takut ya, takut sama manusia, maka dia bolak-balikin. Padahal dia berilmu. Nggak perlu saya sebutin namanya. Nanti Bapak cari aja di berita itu siapa orangnya. Wallahu a'lam kan. Hah? Let's go. Yang bilang Ustaz Mansuri ya, bukan saya. Nah,
Ayat 150 itu kalau kita jalankan pesan moralnya takut sama Allah. Maka Allah akan sempurnakan nikmatnya. Allah akan berikan arah dalam kehidupannya. Dia jalannya lurus saja. Enggak tertarik dengan kemaksiatan, enggak tertarik dengan kezaliman, lurus. Tapi kalau soal kebaikan, dia nomor 1. Fastabiqul khairat. Itu orang-orang yang diberikan petunjuk. Ayat 151, kita lanjutin, masih ada waktu. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Nah, ayat ini kemudian sudah beralih. Jadi ayat tentang peralihan kiblat selesai. Masuk kepada surat Al-Baqarah 151, di sini pesannya luar biasa. Nanti kita lihat pesannya. Karena ayat-ayat Quran itu pesan moralnya kuat sekali. Kama sebagaimana. Arsalna kami, kata Allah, mengutus fikum kepada kalian semua. Siapa yang diutus? Rasulan, seorang Rasul. Apa yang dilakukan? Rasul minkum, dari kelompok kalian, maksudnya dari manusia, dari bangsa Arab. Yatlu alaikum ayatina, yang Rasul itu yatlu, membacakan. Alaikum, kepada kalian, apa? Ayatina, yaitu ayat-ayat kami. Ayat-ayat ini kan bisa dua. Ada ayat-ayat yang tertulis, Quran. Ada ayat-ayat yang tidak tertulis. Apa? Tanda-tanda kekuasaan Allah. Itu termasuk ayat. Wa yuzakkikum, dan Allah dan Rasul itu yuzakkikum, menyucikan kalian. Wa yuallimukum, dan mengajarkan kepada kalian alkitab, yaitu Quran, wal hikmah, hikmah maksudnya adalah hadis, wa yuallimukum, dan Rasul itu mengajarkan kepada kalian malam takunu ta'lamun, apa yang kalian belum ketahui. Ayat ini mengajarkan tentang dua model pendidikan. Apa? Yang pertama, kata wa yuzakkikum. Wa yuzakkikum dari kata zakka, yuzakki, tazkiyah. Nanti akan muncul kata tazkiyatun nafs, penyucian jiwa atau pembenahan akhlak. Maka Rasul tugasnya adalah mengajarkan tentang karakter. Dan ini disebutkan sebelum mengajarkan tentang ilmu. Artinya apa? Mengajarkan adab didahulukan ketimbang mengajarkan ilmu. Makanya para guru-guru kita mengajarkan kepada kita adab. Bapak kalau belajar itu ada satu kitab namanya Ta'lim. Ta'lim. Diajar itu bagaimana adab seorang murid kepada gurunya. Imam Al-Ghazali juga mengajarkan adab murid kepada gurunya dan guru kepada muridnya. Ada adab juga. Saking pentingnya adab, maka didahulukan muqaddamun, didahulukan adab, yaitu akhlak. Kenapa? Karena pendidikan bukan cuma membuat orang pintar. Orang pintar banyak, Pak, gelarnya tinggi. Tapi kepintaran dia gunakan untuk apa? Untuk korupsi, manipulasi. Bapak lihat yang korupsi orang-orang yang berpendidikan rendah atau tinggi? Tinggi, Pak. Yang rendah nggak ngerti caranya. Kalau yang berpendidikan, misalnya orang pajak tuh, pajak ya, kan banyak tuh. Siapa sih tokonya yang pernah ditangkap? Gayus Tambunan. Kita sebut aja karena emang itu berita kan. Nggak tahu sekarang gimana tuh, apa udah keluar apa belum, saya nggak tahu juga. Karena nggak ada ceritanya. Pintar nggak tuh Gayus? Pintar, Pak, tentang akuntansi dia bisa utak-atik angka tuh. Siapa lagi yang korupsi sampai nggak ketahuan? Pintar tuh. Kenapa? Dia udah tahu cara-caranya. Makanya orang-orang berpendidikan. Nah, karena orang berilmu tidak cukup membuat dia menjadi baik, maka pendidikan yang paling sejati itu adalah pendidikan karakter. Maka muncul yang disebut dengan karakter building. Pembentukan karakter. Di Nusantara, Pak, nggak ada ilmu agama, pendidikan agama nggak ada.
yang ada mata kuliah karakter building, pembentukan karakter. Kenapa karakter itu penting? Karena orang kalau punya karakter bagus, dia akan sukses hidupnya. Maka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah kepada manusia. Dia bilang, Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Rasul nggak mengatakan saya diutus untuk mengajarkan sains kepada kalian, enggak. Tapi saya diutus oleh Allah untuk membenahi akhlak kalian. Kenapa akhlak? Makanya nanti ada ilmu namanya tasawuf tuh, belajar ilmu tasawuf. Kenapa? Karena kita diajarkan bagaimana karakter kita menjadi karakter yang seperti Rasulullah SAW, berakhlak mulia. Kenapa karakter penting? Karena orang sukses karena karakter. Saya berikan satu riset, satu penelitian. Ada satu lembaga penelitian, namanya Carnegie Institute. Dia ini lembaga penelitian yang besar. Dia penelitiannya besar, dananya besar. Yang dia teliti itu 10.000 karyawan yang sukses. Jadi yang sukses saja diteliti, yang nggak sukses nggak perlu diteliti. Orang nggak sukses ngapain diteliti Pak ya? Yang diteliti yang sukses. Pertanyaannya, kenapa sukses? Kan perlu ditahu. Kenapa kok bisa sukses nih 10.000 karyawan? Setelah diteliti ternyata 20% kesuksesan mereka karena mereka diberikan skill, keterampilan, keahlian, pelatihan-pelatihan dilakukan. Maka banyak perusahaan-perusahaan itu kan memberikan skill, pelatihan-pelatihan buat para pegawainya supaya perusahaan itu menjadi maju. Itu cuma 20%, Pak. Berarti 80% tentang apa? Personality, tentang kepribadian. Kepribadian itu adalah jantungnya karakter, akhlak. Maka orang yang berkarakter bagus, akhlaknya bagus, jujur, kalau ngomong nggak pernah nyakitin, komunikasinya bagus, orangnya tenang, itu sukses. Tapi orang yang ngomongnya berantakan, suka jelek-jelekin orang, ngatain orang, suka mencuri, kalau diamanakan nggak pernah jujur, pasti dia nggak akan sukses. Karena logika kita, Pak, kita suka orang baik nggak? Kita lebih suka orang baik atau orang yang tidak baik? Yang baik. Dan sekarang saya berikan contoh. Coba Bapak tanya sama di sekitar. Pertanyaannya dua aja. Kalau kamu suka sama seseorang, alasannya apa? Kalau kamu tidak suka sama seseorang, alasannya apa? Kira-kira alasannya apa? Hah? Tentang sifat, karakter. Saya nggak suka sama dia, bohong. Kalau ngomong nggak pernah benar, bohong mulu. Maka disebut dengan raja ngibul. Yang kedua, dia kalau ngomong nyakitin orang terus, nggak pernah orang nggak sakitin sama dia. Kalau dia muncul, bubar orang. Kenapa? Gua takut, gua tersinggung. Artinya orang ini bermasalah. Kira-kira orang ini, Pak, nih orang ini, kalau dia nyalonin jadi ketua RT dipilih nggak? Hah? Itu baru ketua RT. Belum anggota DPR, Pak. Ketua RT aja nggak dipilih. Apalagi yang lebih tinggi dari ketua RT. Kenapa? Ngapain gue pilih dia? Ngomong nyakitin. Tuh. Kedua, orang yang nggak jujur misalnya. Kalau dagang nggak pernah jujur. Jadi pedagang, laku nggak dagangannya? Nggak laku. Orang tahu, Pak. Ini orang ini kalau jual daging nggak pernah full. Gue pernah beli daging sama dia. Pas gue timbang di rumah, ternyata kurang. Memang awalnya dia untung tuh, Tapi besok nggak ada yang beli lagi. Gue bilang sama orang-orang kalau beli daging jangan sama dia. Kira-kira orang beli ke dia nggak? Nggak, akhirnya dia nggak laku dagangannya. Kenapa? Nggak jujur. Tapi kalau dia jujur, dulu Pak, di zaman dulu waktu saya masih kecil, kalau saya beli beras tuh, beras tahu kan? Kan nggak pakai timbangan ini, tapi pakai apa sih namanya itu? Literan ya. Itu orang dulu. Kita beli berapa liter, dia ukur. Tapi liternya itu, dia nggak langsung ratain. Dikasih mumbung sedikit di sampingnya itu. Seret, mumbung dikit tuh. Terus taruh, ambil lagi ukur, mumbung dikit. Orang dulu tuh. Saya baru tahu sekarang. Kenapa mereka nggak langsung ratain. Ternyata Pak, di beras tuh, kalau di karung beras, itu masih ada kerikil-kerikilnya Pak. Tahu kerikil kan? Kecil-kecil. Anggap aja 1 ton.
Kalau kerikilnya ada 100, mengurangi 1 ton nggak? Kurangi, Pak. Orang itu nggak mau nanti di akhirat, maka dia lebihkan sedikit, nggak apa-apa. Nggak apa-apa dia berkurang, yang penting berkah. Karena orang akan datang lagi, orang akan bilang, kalau mau belanja beras sama dia tuh. Orangnya jujur. Dan di akhirat dia nggak kena wailul lil mutaffifin. Celaka orang yang mengurangi curang dalam timbangan. Nah, orang-orang seperti itu yang kita butuhkan. Orang yang jujur. Maka kalau kita ingin sukses, Pak, jadi orang baik. Dan ini diajarkan oleh Allah melalui Rasulullah, wa yuzakkikum, kalian dibersihkan oleh atau diajarkan ilmu-ilmu tentang kaitan dengan penyucian hati dan penyucian jiwa. Saya berikan contoh, Imam Malik. Imam Malik ini gurunya Imam Syafi'i. Imam Malik ini nggak pernah keluar dari kota Madinah. Paling kalau dia keluar, paling ke Mekah untuk ibadah haji atau umroh. Imam Malik. Penulis kitab Muwatta, kitab-kitab hadis, atau kitab hadis yang isinya hadis, asar sahabat, dan pendapat ulama-ulama tabi'in. Sampai ratusan atau sampai ribuan hadis. Nah, beliau waktu masih kecil, mau belajar sama seorang ulama tabi'in namanya Rabi'ah Ar-Ra'i. Rabi'ah ini laki-laki, bukan perempuan. Rabi'ah Ar-Ra'i artinya dia terkenal orang yang ahlul ra'i. Ahlul ra'i itu pakai nalar. Logikanya bagus, bukan cuma hadis dia kuasai tapi logikanya bagus. Ibunya bilang sama dia, "Nah, nanti kalau kau belajar kepada Rabi'ah, maka belajarilah adabnya sebelum ilmunya." Itu pesan ibunya kepada siapa? Imam Malik. Imam Syafi'i juga dipesankan oleh ibunya adab lebih diutamakan. Kenapa? Karena keberkahan ilmu di adabnya, Pak. Bapak punya guru, diomongin mulu gurunya yang jelek-jelek. Kira-kira ilmunya masuk nggak? Ya guru kan nggak sempurna juga, namanya manusia kan. Tapi di belakang dia ceritain buruknya semua. Waduh, habis sudah. Nggak bagus. Kalaupun dia guru, ada kesalahan, jangan dibuka aibnya. Jangankan guru, orang Islam aja kalau ada aib, jangan dibuka. Tutupi. Kalau kita mau negur di rumahnya aja, jangan di depan umum. Di depan umum lu lagi rame, dia bilang, "Hei, lu sini, lu kemarin nyolong ya?" Gitu. Tersinggung nggak? Meskipun dia nyolong, dia tersinggung. Kenapa? Kurang ajar nih, di depan umum ngomong begitu. Bukan malu tuh. Oh, datang ke rumahnya bilang, "Gua nih sebagai seorang muslim, gua nasihatin doang. Lu mau terima syukur, nggak diterima juga nggak apa-apa." Baru ngomong. Tapi kalau ngomong bawa jeruk dulu satu apa? Satu kantong, biar emosinya turun. Pasti mau ngomel, ini ada jeruk nih, turun dia kan. Biasanya gitu kan, penting itu. Nah, karena itu maka adab lebih diutamakan daripada ilmu. Yang kedua, di dalam ayat ini disebutkan wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Ajari atau Rasul mengajarkan Alkitab Quran, baru mengajarkan hadis, baru mengajarkan kepada kalian yang tidak kalian ketahui. Maksudnya diajarkanlah kepada mereka ilmu dan pembelajaran yang berkelanjutan, yaitu tentang ayat-ayat Quran, tentang hadis-hadis Rasul, serta hal-hal yang tidak diketahui. Maknanya apa? Pendidikan itu tentu harus mengembangkan pengetahuan dan manusia harus terus belajar sepanjang hidupnya. Karena apa? Karena pasti ada yang tidak kita ketahui. Nah, ini penting. Itu Imam Syafi'i, Pak. Imam Syafi'i, imam kita, mazhab Syafi'i, meskipun dia sudah menjadi seorang ulama, masih kecilnya dia sudah jadi mufti, Pak. Masih kecil. Saya nggak tahu, umurnya lupa saya, 15 atau berapa tahun. Umur 15 tahun kalau nggak salah. Udah jadi mufti. Apa itu mufti? Mufti itu adalah orang yang menjawab fatwa. Fatwa itu adalah pertanyaan-pertanyaan dari orang tentang agama. Imam Syafi'i 15 tahun sudah jadi mufti. Kita, Pak, 15 tahun apa? Main bola. Main bola kan? Apalagi kita
nyolong kecapi. Imam Syafi'i sudah menjadi seorang mufti. Kalau mufti kan cukup ilmunya, tapi dia tetap belajar dengan Imam Malik, pergi ke Imam Malik. Karena beliau bukan orang kaya, orang miskin, maka dia nggak bisa beli kitab. Sebelum dia belajar kepada Imam Malik, dia apalin tuh Pak, Al-Muwatta. Baik Al-Muwatta Pak. Kita satu hadis saja. Bapak hafal nggak satu hadis? Satu hadis saja saya tanya. Ada nggak hafal? Ada nggak hafal? Hadis beserta sanadnya hafal nggak? An sampai an Rasulullah SAW call. Satu aja. Kalau ada saya kasih 20.000. Kalau 2 40.000. 5 100 ada ya? Nah, ada kita satu aja gak hafal Pak. Imam Syafi'i Muwatta. Dia hafal. Datang ke Imam Malik, kata Imam Malik, coba baca. Dia baca tuh tanpa melihat teks. Kenapa? Karena dia nggak punya kitab. Dia baca itu semuanya. Imam Malik langsung terpesona dengan bacaan dan memori. Apa tuh memori? Ingatan dari Imam Syafi'i. Sampai kemudian dia diajarkan tentang hadis oleh Imam Malik. Nggak berhenti belajar. Setelah selesai dengan Imam Malik, berhenti nggak belajar? Enggak Pak, dia pergi ke Irak. Di Irak dia belajar namanya ar-ra'yu. Cara menalar hukum dengan menggunakan logika. Maka belajarlah dia dengan ulama-ulama Irak. Salah satu yang dia pelajari adalah dengan muridnya Imam Abu Hanifah. Kenapa enggak dengan Abu Hanifah langsung? Abu Hanifah sudah meninggal, Imam Syafi'i baru lahir. Jadi Imam Syafi'i lahir tahun 150. Imam Abu Hanifah meninggal tahun 150. Jadi nggak ketemu. Belajar dengan siapa? Belajar dengan murid dari Imam Abu Hanifah yang ada di Irak. Belajar tentang ra'i. Apa itu ra'i? Logika. Sehingga Imam Syafi'i itu dianggap sebagai ulama yang menjembatani antara hadis dan ra'i. Itulah Imam Syafi'i. Maka di antara pendapat-pendapat yang paling sesuai dengan perkembangan zaman itu karena menyeimbangkan antara hadis dan ra'i itu Imam Syafi'i. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal hadis, Imam Malik hadis, Imam Abu Hanifah ra'i lebih dominan. Tapi Imam Syafi'i menjembatani antara hadis dan ra'i yang pada saat itu terjadi pertentangan yang sangat kuat. Imam Syafi'i. Maka dibuatlah satu kitab usul fikih yang pertama. Yang menjadi kitab pertama usul fikih adalah Ar-Risalah. Ditulis oleh Imam Syafi'i. Dengan Ar-Risalah barulah muncul ilmu-ilmu usul fikih. Kalau bukan karena Imam Syafi'i nggak ada usul fikih Pak. Maka kalau belajar kepada Imam Syafi'i, maka jangan berhenti belajar. Itu maksudnya. Meskipun sudah berilmu, tetap kita harus belajar. Saya pikir ini yang saya sampaikan. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Ayat 152 kita akan bahas tentang perintah berzikir yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan perintah bersyukur yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahul musta'an, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wal aqwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.